Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini, Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui, yang mengampuni dosa dan menerima tobat dan keras hukumannya, yang memiliki karunia. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanyalah semua makhluk kembali. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu, janganlah engkau Muhammad tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri. Sebelum mereka, kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran. Karena itu, aku siksa mereka dengan azab. Maka betapa pedihnya azabku. Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan Tuhanmu terhadap orang-orang kafir, yaitu sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu, maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh, kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri, ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Mereka menjawab, Ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Yang demikian itu, karena sesungguhnya kamu mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu, dan menurunkan rizki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dialah yang Maha Tinggi derajatnya, yang memiliki ars, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat, yaitu
pada hari ketika mereka keluar dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi di sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa, Maha Mengalahkan. Pada hari ini, setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya. Dan berilah mereka peringatan akan hari yang semakin dekat, hari kiamat, yaitu ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat, dan apa yang tersembunyi dalam dada. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka yang disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar, Maha Melihat. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka, dan lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Tetapi Allah mengazab mereka karena dosa-dosanya, dan tidak akan ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Rasul-Rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Lalu mereka ingkar, maka Allah mengazab mereka. Sungguh, Dia Maha Kuat, Maha Keras hukumannya. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Lalu mereka berkata, Musa itu seorang pesihir dan pendusta. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari orang-orang yang beriman bersama dia, dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biar aku yang membunuh Musa, dan suruh dia memohon kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu, atau menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang yang menyombongkan diri, yang tidak beriman kepada hari perhitungan. Dan seseorang yang beriman di antara keluarga Fir'aun, yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seseorang karena dia berkata, Tuhanku adalah Allah? Padahal sungguh, dia telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang akan menanggung dosa dustanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang melampaui batas dan pendusta. Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada padamu dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapa yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik,
dan aku hanya menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti hari kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti kebiasaan kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Padahal Allah tidak menghendaki kezaliman terhadap hamba-hambanya. Dan wahai kaumku, sesungguhnya aku benar-benar khawatir terhadapmu akan siksaan hari saling memanggil, yaitu pada hari ketika kamu berpaling ke belakang, lari. Tidak ada seorang pun yang mampu menyelamatkan kamu dari azab Allah. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, niscaya tidak ada sesuatu pun yang mampu memberi petunjuk. Dan sungguh, sebelum itu Yusuf telah datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi kamu senantiasa meragukan apa yang dibawanya. Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, Allah tidak akan mengirim seorang rasul pun setelahnya. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang yang melampaui batas dan ragu-ragu, yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Sangat besar kemurkaan bagi mereka di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi, agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Tetapi aku tetap memandangnya sebagai seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Dan orang yang beriman itu berkata, "Wahai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rizki di dalamnya, tidak terhingga. Dan wahai kaumku, bagaimanakah ini? Aku menyerumu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeruku ke neraka. Mengapa kamu menyuruhku agar kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan sesuatu yang aku tidak mempunyai ilmu tentang itu? Padahal aku menyerumu beriman kepada yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu akan menjadi penghuni neraka. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh, Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya
ke dalam azab yang sangat keras. Dan ingatlah, ketika mereka berbantah-bantahan dalam neraka, maka orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu melepaskan sebagian azab api neraka yang menimpa kami?" Orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, "Sesungguhnya kita semua sama-sama dalam neraka, karena Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hambanya." Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu agar Dia meringankan azab atas kami sehari saja." Maka penjaga-penjaga jahanam berkata, "Apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti-bukti yang nyata?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga jahanam berkata, "Berdoalah kamu sendiri, namun doa orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan pada hari tampilnya para saksi, hari kiamat, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim, dan mereka mendapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Dan sungguh, kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel, untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan, bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Sungguh, penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak sama pula orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan orang-orang yang berbuat kejahatan. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi, kebanyakan manusia tidak beriman. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Allah lah yang menjadikan malam untukmu, agar kamu beristirahat kepadanya, dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh, Allah benar-benar memiliki karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Demikianlah Allah Tuhanmu, pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan?" Demikianlah orang-orang yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah dipalingkan. Allah lah yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atap, dan membentukmu, lalu memperindah rupamu, serta memberimu rizki dari yang baik-baik. Demikianlah Allah, Tuhanmu, Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
Katakanlah Muhammad, sungguh, aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datang kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian, agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Maka apabila Dia hendak menetapkan sesuatu urusan, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul kami yang telah kami utus. Kelak, mereka akan mengetahui. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah berhala-berhala yang selalu kamu persekutukan, yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami dahulu tidak pernah menyembah sesuatu. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang kafir. Yang demikian itu disebabkan karena kamu bersukaria di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu selalu bersukaria dalam kemaksiatan. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu benar. Meskipun kami perlihatkan kepadamu sebagian siksa yang kami ancamkan kepada mereka, ataupun kami wafatkan engkau sebelum ajal menimpa mereka, namun kepada kamilah mereka dikembalikan. Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah untuk semua perkara, diputuskan dengan adil. Dan ketika itu, rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Allah lah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai, dan sebagian lagi kamu makan. Dan bagi kamu, ada lagi manfaat-manfaat yang lain padanya, hewan ternak itu, dan agar kamu mencapai suatu keperluan tujuan yang tersimpan dalam hatimu dengan mengendarainya. Dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut. Dan Dia memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepadamu, lalu tanda-tanda kebesaran Allah yang mana yang kamu ingkari. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Mereka itu lebih banyak dan lebih hebat kekuatannya, serta lebih banyak peninggalan-peninggalan peradabannya di bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka.